lagi dengan saya Afifah Khairunisa, NIM 1901708 dari Universitas Negeri Padang, dengan video selanjutnya yaitu Sejarah Sastra Angkatan 2000 atau disebut juga dengan Sejarah Sastra Mutakhir. Nah, pada video sebelumnya Viva telah membahas tentang sejarah sastra angkatan 70-an, di mana pada angkatan itu sastra yang sangat berkembang pesat yaitu puisi. Nah, di situ juga terjadi pengadilan puisi. Penulis juga dikelompokkan atas 3, yaitu penulis angkatan 66 yang masih berkarya di angkatan 70, angkatan 70 yang baru, dan angkatan 70 yang melakukan eksperimen seperti itu. Sebelum lanjut ke pembahasan sastra mutakhir, Viva berharap kita semua dapat sehat-sehat selalu, terhindar dari namanya yang COVID-19, lancar menjalankan ibadah puasa yang sebentar lagi udah mau habis kan, udah malam-malam terakhir. Nah, jangan lupa pula untuk like, subscribe, comment, and share video ini supaya kita semua dapat berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan ilmunya juga berkah buat kita semua. Nah, pada sastra mutakhir kali ini atau pada angkatan 2000 kali ini, Viva yang pertama tentu saja akan membahas tentang sejarah latar belakang adanya sastra angkatan reformasi angkatan 2000 atau sastra mutakhir ini. Latar belakangnya adalah setelah wacana tentang lahirnya sastra angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Kori Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal yang diterbitkan oleh Gramedia di Jakarta pada tahun 2002. Terus 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra dimasukkan Kori ke dalam angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Herofanda, dan Seno Aji Gumilang Dharma, serta muncul pada akhir tahun 1990-an seperti Ayu Utami, Dorothea Rosa Herliani, dan menurut Rampan juga, Kori Layun Rampan juga, Afrizal Mauna melansir estetik baru yang digali dari sifat misal benda-benda manusia yang dihubungkan dengan peristiwa tertentu dari interaksi massal. Nah, setelah itu terjadi reformasi. Ruang gerak masyarakat pada awalnya merasa selalu dibekap atau terganjal oleh gaya pemerintahan Orde Baru. Kita tahu pada jangkauan waktu 1990-an sampai era 2000-an, di jangkauan waktu 10 tahun itu terjadi namanya krisis moneter
pada tahun 1998. Nah, Orde Baru yang terjadi saat itu tidak dapat diterima oleh masyarakat. Nah, pemerintahan Orde Baru ini yang resesif tiba-tiba memperoleh saluran kebebasan yang leluasa. Tapi di sini juga mereka mendapat kebebasan yang leluasa dalam bidang kesusastraan. Kesusastraan seperti dalam bidang pentas terbuka dan luas, para pemimpinnya boleh berbuat dan melakukan apa saja, namun ada suasana tertentu yang mematangkannya. Nah, angkatan 2000 ini diberi nama oleh Korrie Layun Rampan. Selanjutnya, FIFA juga menemukan peristiwa penting pada angkatan ini. Yang pertama yaitu Korrie Layun Rampan mengumumkan adanya angkatan 2000 dan HB Jassin yang pada angkatan sebelumnya menjadi kritikus dan memberi nama pada angkatan-angkatan yang telah lalu meninggal dunia di Jakarta. Nah, terus juga ada buku Aku Ingin Jadi Perahu karya Wiji Tihukul terbit pada tahun 2001. Penghargaan mulai dianugerahkan kepada sastrawan, penyair, novelis atau yang lainnya, dianugerahkan kepada sastrawan Indonesia. Salah satunya penghargaan Khatulistiwa Literary Awards atau KLA. Nah, pada tahun 2002 majalah Horizon menerbitkan buku sastra sastra Indonesia yang terdiri dari 4 kitab, yaitu kitab puisi, cerpen, novel, dan drama. Dalam buku ini, Hamzah Fansuri yang hidup di abad ke-17 dimasukkan sebagai sastrawan Indonesia yang pertama. Wah, hebat juga ya Hamzah Fansuri ini. Kita tahu banyak syair-syairnya yang terkenal di kalangan kita gitu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik karya pada tahun ini. Yang pertama yaitu pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari atau disebut juga dengan bahasa kerakyatan begitu. Yang kedua yaitu mengandung revolusi. Tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dari cenderung ke puisi konkret. Sudah mulai berkembang, sudah mulai ada inovasi-inovasi baru seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan estetika baru yang disebut dengan antroforisme atau gaya bahasa yang berupa penggantian tokoh manusia sebagai aku lirik dengan benda-benda gitu. Mungkin kalau bisa disebut apa ya namanya, bukan dialog, apa namanya itu yang perumpamaan dengan benda-benda yang pokoknya itulah kan. Lalu yang keempat yaitu penciptaan interaksi massal dan hal-hal yang bersifat individual. Pada tahun ini cukup berbeda karya-karya sastra yang diterbitkan. Bahasa-bahasanya pun sudah mulai saya milih katanya sudah mulai nakal gitu. Contohnya saja pada karyanya Meisa Ayu yang Menyusu Ayah itu kan sudah agak mulai berani bahasanya yang agak nakal.
Nah, yang kelima yaitu komposisi dibangun dalam pengaturan partisipasi benda-benda, peristiwa, pertanyaan aku dilirik dalam presentasi sejajar dan objektif tentunya. Lalu yang keenam yaitu puisi-puisi yang religius yang kecenderungan menciptakan pengembangan yang lebih konkret melalui alam, rumput, dan daun-daun seperti itu. Lebih ke Tuhan dan mengenang alam semesta seperti itu. Nah, yang ketujuh, banyak puisi yang diciptakan tidak menggunakan pembuatan bait. Sudah mulai acakan, di sini juga sudah mulai puisi prosais, puisi-puisi yang kontemporer lah tibanya seperti itu. Yang ke-8 yaitu penggunaan citraan alam dan benda. Yang ke-9, materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, budaya, etnis, melainkan juga religi. Contohnya saja yang ditulis oleh Ahmadun Yosi Herfanda, yang saja keagamannya mencerminkan nuansa religius yang kusyuk seperti itu. Seperti puisi karyanya yang berjudul Sembahyang Rerumputan. Nah, sembahyang itu lebih ke Tuhan, lebih mengingat Yang Maha Pencipta. Sedangkan rerumputan identik dengan alam. Itu yang dimaksudkan dengan citraan alam dan benda. Materi nomor 8 dan 9 ini nyambung seperti itu. Nah, yang nomor 10 yaitu adanya sastra cyber, media online, media massa, media sudah mulai muncul, dan adanya karya-karya sastra yang diterbitkan secara e-book atau elektronik buku, misalnya dalam bentuk PDF dan lain-lain. Sastra, pengarang dan karya sastra yang pertama adalah Ayu Utami. Ayu Utami yang dikenal dengan nama lengkap Justina Ayu Utami, dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan, khususnya dalam masalah seks dan agama. Ia dilahirkan di Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 November 1968. Ayahnya bernama Yohanes Hadi Suryo dan ibunya bernama Bernadetta Suhartina. Ia berasal dari keluarga Katolik. Ayahnya Ayu pernah bekerja sebagai sekretaris di perusahaan yang masuk senjata dan bekerja di Hotel Arya Duta sebagai guest public relation. Nah, akhirnya ia masuk dalam dunia jurnalistik dan bekerja sebagai wartawan Matra, Forum Keadilan, dan di NR. Ketika menjadi wartawan, ia banyak mendapatkan kesempatan menulis. Selama tahun 1991, ia aktif menulis kolom menggunakan kolom mingguan sketsa di harian Berita Buana. Ia ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, dan ikut membangun komunitas Utan Kayu, sebuah pusat kegiatan seni, pemikiran, dan kebebasan informasi sebagai kurator. Ia juga anggota redaktur jurnal Kalam dan peneliti di Institut Studi Arus Informasi.
setelah tidak beraktivitas sebagai jurnalis, Ayu kemudian menulis sebuah novel, menulis novel dan karya sastra lainnya. Diantaranya karya-karyanya tersebut adalah Saman pada tahun 1998, yang kedua Larung pada tahun 2001, yang ketiga Bilangan Fu pada tahun 2008, yang keempat Menjali dan Cakra Birawa pada tahun 2010. Nah, kumpulan esainya yang pertama yaitu Si Parasit Lajang pada tahun 2003. Yang kedua yaitu Seno Aji Gumira Dharma. Seno Gumira Aji Dharma adalah seorang Japanese esais, wartawan, dan pekerja teater. Nama samaran yang dimilikinya antara lain yaitu Maseto, yang digunakan untuk menulis puisi sampai tahun 1981. Nah, ia lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1958, tapi dibesarkan di Yogyakarta. Nah, kumpulan puisinya antara lain yaitu Mati 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 pada tahun 1975, dan yang kedua Bayi Mati pada tahun 1978, yang ketiga Catatan-catatan Mira Sato pada tahun 1978. Nah, kumpulan cerpennya antara lain Manusia Kamar pada tahun 1988, kemudian dicetak ulang dengan judul yang berbeda, Matinya Seorang Penari Telanjang pada tahun 2000. Nah, yang kedua yaitu Penembak Misterius pada tahun 1993. Selanjutnya, Saksi Mata pada tahun 1994, dan nomor 4 Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi pada tahun 1995. Yang kelima, Sebuah Perayaan untuk Cinta pada tahun 1996. Dan masih banyak lagi karya-karya selanjutnya yang diterbitkan Seno Gumira Aji Dharma. Yang selanjutnya yaitu Di Lestari atau Dewi, atau dikenal atau nama lengkapnya yaitu Dewi Lestari Simangunsong, yang akrab dipanggil Di. Lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 20 Januari 1976. Nah, ia adalah seorang penulis dan penyanyi asal Indonesia. Ya, tentulah ya, asal Indonesia, karena dia di sini kita membahas asal Indonesia. Nah, Di Lestari pertama kali dikenal masyarakat sebagai anggota trio vokal Arida Sita Dewi. Ia pernah bersekolah di SMA Negeri 2 Bandung dan lulusan Universitas Parahayangan, jurusan Hubungan Internasional. Wow, hebat ya dia. Nah, ia dulu pernah karya-karyanya antara lain yaitu Supernova 1 Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh, Supernova 2 Akar pada tahun 2002, Petir pada tahun 2004, Filosofi Kopi yang merupakan kumpulan cerita dan prosa 1 dekade. Nah, yang selanjutnya yaitu Perahu Kertas
pada tahun 2009, recto verso pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2011 ia menerbitkan Madre. Nah, pada tahun 2012 ini menerbitkan lanjutan dari Supernova yang dari Ksatria, Akar, dan Petir yang berjudul Partikel. Supernova 5 berjudul Gelombang pada tahun 2014. Supernova 6 berjudul Intelijensi Embun Pagi. Kepingan Supernova pada tahun 2017. Nah, lalu yang terbaru ini yaitu Aroma Karsa pada tahun 2018. Nah, sebenarnya masih banyak pengarang-pengarang yang berkarya di sastra mutakhir. Sebenarnya saya ada berpikir tentang ini, tentang Sapardi Djoko Damono yang mengawali debutnya di kesusastraan pada angkatan 66. Sebenarnya Sapardi Djoko Damono ini menurut saya adalah seorang penulis yang lintas generasi. Dari dimana pada angkatan 66 dia ada angkatan 50 ya, angkatan 66 entah angkatan 50 dia ada, lalu angkatan 70 dia juga ada. Di sastra mutakhir ini dia juga ada, dia merupakan penyair atau sastrawan yang sangat produktif. Bahkan hingga tahun ini pun 2020 Sapardi Djoko Damono tetap menulis. Saya salut tentang itu. Tapi saya tidak akan membahasnya di sini. Karya sastra yang pertama yaitu prosa. Prosa yang akan sedikit saya ulas pada pembahasan kali ini sebagai contoh, yaitu yang pertama karya dari Di Lestari atau Dewi Lestari, Supernova 4 yang berjudul Partikel. Nah, teman-teman jika tidak mengetahui atau pengen baca bisa lihat di samping, saya menambahkan gambarnya. Ini nih bercerita tentang sepasang suami istri yang hidup di pinggir kota Bogor. Nah, ini nih merupakan, kalau menurut saya merupakan cerita misteri. Di sini nih juga mengungkap tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan banyak lagi hal-hal mungkin bagi kita orang biasa tidak masuk akal, tapi dalam cerita ini dia ada gitu. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa baca saja. Nah, yang keduanya yaitu Larung ini menceritakan sebuah novel dari Ayu Utami yang ceritanya yaitu pada tahun 1969 mengisahkan tentang seorang tokoh yang membunuh neneknya. Neneknya adalah orang yang mampu melihat aura yang menyaksikan dari alam gaib yang syirik. Tubuh neneknya penuh dengan susuk. Pokoknya tentang kayak lebih ke horor gitu, tapi juga misteri gitu. Novel ini kalau teman-teman mau baca, sebenarnya cover dari novel Ayu Utami ini banyak variasinya. Salah satunya yang saya tampilkan di samping di dalam My Mapping saya. Selanjutnya yaitu karya sastranya puisi Dua Gadis Cilik dari siapa ya? Saya lupa. Oh ya, Dua Gadis Cilik, kalau nggak salah ini puisi dari Seno Aji Gumiradharma. Yang berbunyi, dua gadis cilik mati terlintas dekat pasar. Sedikit darah terciprat pada celana kuli yang tak punya anak. Nah, yang kedua yaitu puisi yang berbentuk prosais yang ditulis oleh Ayu Utami.
sebagian dari puisi prosesnya adalah pertemuan itu jadi benih pulau, bongkahan karang dan pasir, ku kenang seperti anak sungai yang melarutkan wajah perumahanku. Apa kabar pencitraanmu? Sungaikah dia? Lautkah? Kematian panjang, surga, kebun bunga, ladang tambang. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu karakteristik. Perbedaan karakteristik. Yang pertama di angkatan 2000. Angkatan 2000 ini lebih bebas, tata bahasanya lebih santai, bahkan terkesan agak nakal bahasanya. Lalu karya-karya sastra yang berkembangnya lebih kontemporer. Lalu mengangkat tema-tema dewasa. Selanjutnya angkatan 70 yang sebelumnya sudah kita bahas. Puisi bergaya mantra menggunakan suasana kepuitisan yang berupa ulangan kata, frasa, atau kalimat. Puisi konkret sebagai eksperimen, banyak menggunakan kata-kata daerah untuk memberi kesan ekspresif, dan masih banyak lagi. Oke, saya kira segitu dulu video kali ini. Berjumpa di video selanjutnya, mungkin kontennya akan berbeda. Tetap jaga kesehatan, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.